Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia? Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan dan saya ketemu daun tadi. Kayaknya menu makan saya akhir-akhir ini kurang serat. Jadi saya tadi ingin dapat serat dari daun. Serat pangan loh ya, bukan serat buat pakaian. Ya, saya ingin sedikit berbagi. Apakah ini serat? Apakah serat itu dari buah-buahan doang? Apakah hanya dari sayur-sayuran yang dimakan? Atau kemarin ada dari nasi pati resisten namanya? Sebenarnya ada istilah di dalam bahan pangan itu, ada istilah serat kasar dan serat pangan, crude fiber dan dietary fiber. Nah, yang dibutuhkan manusia itu serat pangan. Dan per definisi sebenarnya perbedaan itu dari sisi proses analisisnya. Kalau serat kasar itu kalau ada makanan ditambah asam, basa yang kuat, terus dia tidak hancur, itu namanya serat. Tapi kalau dari serat pangan itu adalah serat yang kalau dia ditambah enzim kemudian tidak hancur, nah itu namanya serat. Jadi enzim sama asam atau bahan kimia lebih kuat ya daya hancurnya dibandingkan bahan kimia, lebih kuat daya hancur dibanding enzim. Jadi otomatis semua serat kasar itu masuk kategori serat pangan, karena kalau dia nggak hancur pakai bahan kimia pasti nggak hancur dari enzim. Nah, yang dimaksudkan serat untuk kebutuhan gizi adalah serat pangan dietary fiber. Nah, ini daun jati loh ini, serat bukan? Nah, itu yang harus tahu sebenarnya. Serat itu banyak jenisnya. Jadi per definisi serat itu adalah kalau dia masuk golongan karbohidrat, dia biasa dimakan, kemudian ternyata dia tidak tercerna oleh enzim, ya, dan tidak bisa dicerap ya menjadi energi di dalam usus halus, maka dia masuk kategori serat. Jadi semua golongan karbohidrat, berarti banyak jenisnya. Ini karbohidrat. Di sini ada selulosa, hemiselulosa, ada lignin, mungkin juga ada pektin. Ya, itu masuk kategori karbohidrat. Karena ini tidak bisa dicerna, sebenarnya ini masuk kategori serat, tetapi ini nggak biasa dimakan. Jadi kalau daun singkong itu komposisinya sama loh, ada selulosa, lignoselulosa, ada lignin, ya. Tapi dia biasa kita makan, maka dia menjadi sumber serat. Tapi kalau daun joti karena tidak biasa dimakan, itu tidak bisa dikategorikan sumber serat. Ini nih pohon jati ini juga sama, selnya mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, maka dia masuk kategori serat sebenarnya karena nggak bisa dimakan, tetapi bukan sumber serat. Nah, sekarang mana yang sumber serat yang bisa kita andalkan? Ya, dalam menu sehari-hari kita memang diakui bahwa sumber serat yang utama itu adalah sayuran dan buah. Tetapi ingat ya, pada pembahasan saya di sesi yang lain tentang nasi, ada nasi pati itu juga bisa memberikan serat. Kelanting juga ada seratnya. Tetapi serat itu tidak semuanya yang serat. Kalau pernah dengar nata de coco, terus kemudian ilustrasi diperagakan secara tidak bertanggung jawab, dipencet kok kayak kapas, itu juga serat nata, tapi dia selulosa, bukan sih ya. Nanti ada serat itu ada kategori serat yang ya baik, dan serat yang kurang baik, bukan tidak baik, kurang baik ya. Karena sebenarnya fungsi serat itu bukan hanya seperti yang kita tahu sekarang ini ya. Kan orang makan serat biar buat udah bukan hanya itu. Jadi serat yang ideal itu ya
Serat dimakan tadi kan, kita makan, tidak dicerna, tidak diserap halus, dan dia akan mencapai di usus besar. Di usus besar kita itu ada mikroba usus. Jumlahnya, jenisnya ribuan, mungkin jutaan. Jumlahnya miliaran. Dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi serat tadi akan masuk ke usus besar dan jadi makanan bakteri di usus kita. Kalau ada produk komersial merek Y atau yogurt, itu kita berharap itu bagus untuk pencernaan usus besar. Ya, kalau istilah komersial mungkin dengan probiotik, itu sebenarnya untuk memperkaya bakteri di usus besar. Nah, nanti dia serat itu akan dicerna, istilahnya akan difermentasi di usus besar. Dia akan menghasilkan zat yang namanya asam lemak rantai pendek. Ya, yang utama adalah namanya asam astat, asam propionat, asam butirat. Nah, asam-asam inilah yang dia memberi dampak kesehatan di tubuh kita. Kayak asam butirat itu bisa meningkatkan sistem imun, mencegah kanker kolon, ya. Kemudian juga dia menekan pembentukan lemak. Jadi fungsi serat yang sebenarnya jarang orang awam pahami adalah melalui proses fermentasi tadi yang menghasilkan asam lemak. Nah, masalahnya tidak semua serat itu bisa difermentasi, bisa dimakan oleh bakteri usus. Kayak tadi selulosa yang dari nata atau dari sini. Ini kalau dalam sudut seperti ini susah karena dalam bentuk matrik dinding sel, ya. Dia nggak mungkin dimakan keluar jadi doang, nggak ada proses fermentasi. Sama nata juga begitu. Tetapi kalau ada jenis fermentasi yang lain seperti yang saya singgung di YouTube tentang nasi atau pati resisten itu gampang, itu makanan ideal untuk bakteri usus besar, sehingga dia akan menghasilkan asam butirat yang tinggi dan dampak kesehatannya akan lebih signifikan. Ya. Kalau usus serat menghambat mencegah kolesterol, itu bukan hanya secara fisik karena dia misalnya kolesterol di makanan terus kemudian karena barengan sama serat maka dia kebuang ke usus besar, ya. Kolesterol yang kita makan kalau lolos di usus halus tidak diserap, dia akan di usus besar dan itu bisa dicegah penyerapannya oleh serat, tetapi juga disebabkan oleh serat yang difermentasi tadi menghasilkan asam propionat, itu bisa mencegah pembentukan lemak di hati, ya. Terus lagi serat mana serat yang bisa difermentasi? Biasanya serat-serat seperti ini kurang bagus, ya. Serat sayuran itu misalnya selulosa, lignin itu nggak bisa difermentasi karena yang lebih baik adalah pati resisten. Itulah gunanya kenapa kita sebenarnya bisa punya strategi makan nasi yang tinggi pati resisten, ya. Yang lain apa yang mudah difermentasi? Pektin. Ada pektin, ya. Di ini ada pektin. Pektin itu yang untuk buat jelly loh, buat jam. Itu biasa. Nah, kalau kita bicara apa sumber serat yang bagus, kulitnya kan. Itu karena pektinnya tinggi, ya. Pektinnya tinggi samping mengandung selulosa, hemilosa dan juga lignin. Pektinnya tinggi, pektin sudah fermentasi, tetapi yang dihasilkan namanya asam asetat. Asam asetat itu ya bagus sih buat kolon kita, tapi sekedar untuk energi sel yang ada di dalam usus besar. Jadi tidak tadi bisa mencegah kanker, mencegah pembentukan lemak, bahkan meningkatkan sistem, ya. Di ilmu yang modern yang terakhir kemana kasus COVID itu ada hubungannya usus besar dengan COVID, ya. Itu hipotesis sih, katanya kalau kita makannya serat yang bagus maka terbentuk karbohidrat, asam butirat itu nanti akan bisa meningkatkan sistem imun. Nah, itulah mekanisme serat pangan bisa meningkatkan kekebalan tubuh melalui pembentukan butirat, ya. Jadi sayur memang bagus, ya, tapi ya tidak sebagus yang tadi yang apel. Tapi apel harus ada. Kalau kita lihat makanan apel yang sudah kita kupas, sebenarnya itu kan manis, air, dan sisanya ya komponen selulosa itu, ya. Mungkin selulosa lah, ya. Jadi bukan ya, pektinnya itu terkonsentrasi pada kulitnya. Nah, artinya apa? Ya,
kita harus mencari sumber serat yang bervariasi, ya kan? Jadi walaupun dia sumber serat sayuran, kita harus mencari variasi tadi, meningkatkan melalui pembantu resisten, atau yang komersial sebenarnya yang banyak risetnya namanya inulin, tapi biasanya di produk komersial itu ya kita harus beli ya. Itu kalau di Indonesia ada di akar dahlia. Kemudian ada yang namanya oligosakarida. Nah, itu ada pada umbi-umbian. Kalau kita makan wantang itu udah kentut kan. Nah itu karena banyak seratnya namanya oligosakarida. Makan jagung suka kentut kan. Ada oligosakarida. Jadi yang jagung biji-bijian, kemudian umbi-umbian itu bisa menjadi ya umbi-umbian tentu seperti mantang lah ya. Muntul itu bisa menjadi sumber serat yang bagus. Itu bisa prebiotik itu. Ya. Jadi sekali lagi karena serat itu banyak jenisnya dan yang berkualitas, yang banyak manfaatnya adalah yang bisa difermentasi. Kita nggak bisa mengandalkan harus satu jenis sayuran atau buah-buahan, apalagi buah-buahan yang dikupas, yang kita manisnya saja. Bukan jeruk dimot, dibuang, ini juga dapat serat lah, ya kan? Jadi semakin beragam sumber kita, peluang kita mendapatkan serat yang bisa difermentasi dan dia bermanfaat buat kesehatan makin tinggi. Ya, kan? Salah tuh mulai makan muntul jagung, ya biji-bijian lah, itu biji-bijian itu luar biasa. Suatu saat nanti kita bahas ya khusus biji-bijian, ya karena yang sesuatu yang kita tinggalkan, ya menu yang kita tinggalkan, kita akan makan biji-bijian juga makan, saya makan kacang-kacangan, ya itu makan tempe doang, kacang kemasan, yang lain kita tidak. Demikian, pada dulu kita jalan-jalan. Itu saya jelaskan tentang serat. Ya, sebenarnya serat mana gampang kita mendapatkannya. Tetapi mendapatkan serat yang berkualitas kita butuh usaha ya. Butuh usaha dengan memvariasikan menu makanan kita, terutama kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian yang kaya dengan antioksidan. Ya, umbi dahlia itu sebenarnya kalau saya pernah sumber namanya inulin itu Jerusalem Artichoke itu namanya. Saya pernah makannya, umbinya itu rasanya kayak ganyong. Jadi kayak ganyong-ganyongan itu menjadi sumber serat fermentable ya, serat yang bagus itu. Tapi kan ganyong banyak yang mudah-mudahan nggak tahu ganyong. Ya, kalau Anda menemu ganyong, tanam ganyong. Ya, untuk meningkatkan asupan serat berkualitas. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar, nanti saya jelaskan lebih detail ya apa yang ingin Anda katakan. Moga-moga saya tahu. Ya, terima kasih saudaraku, umat manusia di seluruh dunia. Semoga tetap sehat dan kita dapat keberkahan dari apa yang disediakan Allah di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.